Oke, jadi tujuan diberikan booster vaksin COVID itu untuk mempertahankan antibodi dalam tubuh terhadap COVID itu supaya tetap tinggi gitu. Soalnya antibodi kan memang tidak bertahan lama, memang ada waktunya, durasi ataupun lama waktunya ya. Jadi beberapa bulan. Contohnya seperti Sinovac, dia akan turun mungkin kurang lebih 6 bulan lebih sedikit itu akan turun perlahan dan itu sangat wajar. Jadi tidak ada antibodi yang bisa bertahan sangat lama, nggak ada. Jadi kalau misalnya tugasnya sudah selesai, tugas yang nggak ada, virusnya nggak ada, antibodi akan turun. Memang seperti itu. Jadi nggak perlu heran kalau misalnya kita dapat berita bahwa antibodi Sinovac itu turun, misalnya. Memang seperti itu, wajar sekali. Dan saat ini rekomendasi dari pemerintah untuk booster itu hanya ditujukan untuk nakes, tenaga kesehatan ya. Kenapa? Karena tenaga kesehatan ini terpapar cukup sering ya, frekuensi terpapar COVID ini lebih sering, risikonya cukup tinggi sehingga butuh antibodi yang siaga dalam tubuh. Tapi bagaimana kalau dengan masyarakat? Nah, jadi kalau masyarakat kan risikonya lebih rendah. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya. Patuh terus, pakai masker dan lain sebagainya. Risiko masyarakat untuk mendapatkan paparan itu lebih rendah daripada tenaga kesehatan. Sehingga risikonya pasti kemungkinan sakit akan lebih kecil ya. Nggak perlu khawatir apabila antibodi dalam tubuh itu turun untuk masyarakat secara umum. Karena masih ada yang namanya sel memori ataupun sel ingatan. Nah, sel ini tujuannya untuk membentuk antibodi. Dia ibarat seperti jenderal gitu ya. Dia akan membentuk prajurit lagi ataupun antibodi. Kalau misalnya ada virus masuk nih atau COVID masuk ya, SARS-CoV-2 masuk, dia akan kenali itu sebagai musuh yang sempat dia kenal sebelumnya, maka sel memori akan membentuk lebih banyak antibodi. Jadi kalaupun misalnya antibodi sudah sempat turun, tak perlu khawatir karena sel memori akan siap untuk membentuk antibodi. Tapi memang butuh waktu ya. Biasanya sekitar 2-5 hari baru terbentuk antibodi-antibodi dari sel memori. Tapi untuk tenaga medis memang perlu apa namanya ya, antibodi yang memang siaga gitu. Bisa aja sebetulnya para tenaga kesehatan ini mengandalkan sel memorinya, tapi risikonya cukup besar ya. Kita kan nggak mau ambil risiko gitu. Jadi kita harus pastikan antibodinya tetap siaga ketika memang nantinya terinfeksi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan apakah masyarakat masih butuh ataupun perlu booster atau tidak, untuk saat ini belum perlu. Belum ada keharusan untuk booster pada masyarakat umum. Ya, alasan itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin membooster semua orang ya. Untuk masyarakat yang sudah kurang lebih 30% yang divaksin ya. Kita tidak bisa membooster mereka karena masih banyak yang belum divaksin. Kalau misalnya stok vaksin yang ada kita gunakan untuk membooster, otomatis kita bisa nggak selesai-selesai. Yang menolong Indonesia ataupun negara ini keluar dari pandemi adalah vaksinasi yang merata. Semua divaksin, minimal 70% divaksin. Barulah kita mungkin akan perlahan keluar dari pandemi, bukan soal boosternya gitu. Jadi untuk teman-teman ataupun masyarakat yang masih berpikir harus booster itu nggak usah berpikir seperti itu lagi. Karena bukan itu yang membantu kita keluar dari pandemi COVID ini.